Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, Ibu mau mengecek kehadiran kalian, siapa yang nggak hadir? Sudah hadir semuanya ya? Sudah. Ya, Bu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta Lanjar untuk Oh, ya, Bu. memimpin doa. Ya, Oh ya Bu, silakan. siap. Ya, baiklah teman-teman, sebelum kita memulai atau mengawali pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu ya. Silakan. Sila aku Baik anak-anak, kita hari ini akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, dan pembelajaran 4. Nah, ada yang masih ingat nggak materi kita sebelumnya itu apa? Ingat, Bu. Ya, apa? Menyajikan informasi tentang teks eksplanasi dalam bentuk visual. Iya, tujuan kita belajar hari ini pertama, anak-anak nanti dapat menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi. Kemudian, yang kedua itu anak-anak mampu menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi yang ada ke dalam bentuk visual dengan benar. Kemudian, yang ketiga, nanti anak-anak itu mampu mengidentifikasi contoh keberagaman ekonomi. Kemudian yang keempat, nanti anak-anak mampu menjelaskan sikap yang perlu dikembangkan dalam hal menghadapi keberagaman ekonomi dengan benar. Sekarang kita masuk ke materi. Sebelum kita masuk ke materi, kita berdiskusi dulu yuk. Di sini ada tulisan apa ini anak-anak? Globalisasi menembus ruang dan waktu. Menembus ruang dan waktu. Globalisasi menembus ruang dan waktu. Ada yang tahu nggak arti dari tulisan ini apa? Aku, Bu. Ya, Tara, silakan. Globalisasi membuat setiap orang dapat mendapat informasi dari manapun, bisa berinteraksi dengan siapa saja tanpa batas, dan dengan orang dekat atau yang sangat jauh. Iya, benar. Ya, kita lihat di sini. Jadi dengan adanya globalisasi itu seakan-akan tidak ada batas di antara kita, dapat menembus ruang dan waktu. Globalisasi ini berpengaruh terhadap berbagai bidang kehidupan. Nah, salah satunya bidang apa? Ekonomi. Ada gambar apa ini di sini? Barang Barangnya dari mana ini? dari luar. Nah, dari luar negeri. Inilah merupakan dampak dari globalisasi, dampak positif dari globalisasi. Kita bisa mendapatkan barang dari luar negeri. Nah, anak-anak, di sini ada tulisan apa ya? Ada teks apa ya di sini? Globalisasi dunia tanpa batas. Ya, globalisasi dunia tanpa batas. Ya, silahkan. Siapa yang mau membacakan di sini? Aku, Bu. Oh iya, Insira silakan. Globalisasi dunia tanpa batas.
Globalisasi sebuah kata yang sering kita dengar dalam berbagai topik percakapan. Informasi apa yang anak-anak dapatkan dari teks globalisasi dunia tanpa batas? Yuk, siapa yang mau jawab? Globalisasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses mendunia. Proses mendunia itu yang seperti apa sih? Seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lain. Iya, jadi dengan adanya globalisasi ini, seluruh bangsa ini bisa terhubung antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Terus ada lagi nggak? Informasi apa yang didapatkan? Kita dapat dengan mudah menemukan berbagai produk dari luar negeri. Produk-produk kita bisa juga loh diekspor ke luar negeri. Contohnya apa? Barang-barang kita yang telah diekspor ke luar negeri. Batik, Oke. Dari teks globalisasi dunia tanpa batas ini, ada yang mau ditanyakan nggak? gak ada Bu. Ada. Gak ada Bu. Lanjut. Anak-anak, Ibu kirimkan lembar kerja untuk anak-anak dalam bentuk PDF. Ibu kirimkan melalui WA. Silakan anak-anak buka. Apa sih maksud dari gambar ini? Globalisasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses mendunia. Seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lain, seakan tidak terpisah lagi oleh batas wilayahnya. Ya. Tadi kita sudah mengetahui kegiatan-kegiatan ekonomi. Sekarang kita diminta untuk sikap yang tepat dalam menghadapi keragaman kegiatan ekonomi itu seperti apa sih? Tidak boleh menghina, harus sopan dan saling menghargai. Dan tidak boleh iri. Boleh apa? Selanjutnya, ayo lakukan. Nah, sekarang temukan informasi di lingkungan sekitarmu tentang keragaman ekonomi. Terus kemudian pengaruh dan sikapmu dalam menghadapi keragaman ekonomi yang ada. Nah, sekarang menggunakan tabel. Oke, contohnya nomor 1, kira-kira kegiatan ekonomi apa saja yang ada di sekitar anak-anak? Menjual sayur. Oke, kegiatan ekonominya penjual sayur. Sekarang pengaruhnya apa dalam lingkungan masyarakat? Bisa mencukupi kehidupan. Nah, sekarang selanjutnya sikap apa yang diterapkan kepada tukang sayur tersebut untuk menghargainya? Harus sopan dan tidak saling menghina. Anak-anak, kita hari ini belajar tentang apa saja? Yang pertama globalisasi, yang kedua perekonomian, yang ketiga tentang kegiatan ekspor dan impor. Iya, Bu. Ekspor dan impor. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang teks eksplanasi. Kita mau pelajari tentang globalisasi itu berpengaruh terhadap berbagai bidang kehidupan, contohnya dalam bidang ekonomi tersebut. Kemudian dari globalisasi itu timbul beragam kegiatan ekonomi. Kekeragaman ekonomi itu mempengaruhi kehidupan perekonomian masyarakat. Ada masyarakat yang berkecukupan, ada juga masyarakat yang hidup di keterbatasan ekonomi. Meskipun begitu, kita harus saling menghormati. Dan untuk evaluasi hari ini, Ibu akan bagikan soalnya dalam bentuk kuisis. Nah, linknya Ya, Bu. akan Ibu bagikan melalui WA. Untuk pertemuan selanjutnya, kita masih akan belajar mengenai teks eksplanasi. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan masih dengan Lanjar Swantoro, siapkan doanya lagi. Terima kasih anak-anak, semoga anak-anak diberikan kesehatan untuk pembelajaran kita selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.